Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di podcast semester 4 Pendidikan Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun di Jakarta. Teman-teman mahasiswa, kali ini tema kita adalah tentang psikologi agama dengan mistisisme. Nah, hal yang terkait dengan mistisisme itu bermacam-macam juga. Kalau dalam mistisisme itu terkait dengan Islam. Tetapi di dalam pemahaman keindonesiaan ada aliran kebatinan, ada ilmu magis, dan juga ada pengaruh tentang kegangguan cara berpikir di dalam otak kita, apa yang disebut dengan skizofrenia. Menurut anak-anak muda nih, bagaimana sih tanggapan kalian tentang hal tersebut? Silakan. Untuk mengenal lebih dalam ya dari pengertian mistisisme dulu, dalam orientasi barat, mistisisme itu dapat disamakan dengan aliran tasawuf ataupun sufisme. Sedangkan lebih gampangnya, menurut saya pribadi, mistisisme itu merupakan hubungan roh manusia dengan Tuhannya. Kenapa? Karena jika kita berbicara tentang mistisme, maka tentunya akan berbicara tentang hal-hal yang gaib ataupun batin. Mungkin saya tunggu dari saya pribadi. Terima kasih, tapi kita tadi belum memperkenalkan ya, namanya siapa? Coba perkenalkan nama saya Kamal Fadil. Dan Anda? Ya, Dan saya Rita Laudia dan Rilanya. Tadi udah dari salah satu anak muda ya tentang mistisisme itu. Kalau menurut kamu? Saya Iya. saya magic adalah yang saya tahu adalah seperti santet itu, yang dimana kita untuk belajar santet kita harus bawa fondasi ya, fondasi sebenarnya. Jadi fondasi kepercayaan itu penting ya. Apakah bisa disalurkan kepada hal-hal yang realistis dan juga bisa disalurkan kepada hal-hal yang magic seperti itu ya. Dan itu juga ada juga yang terbagi dari Allah, tapi saya tahunya cuma ini tahu dari itu adalah atas izin Allah, di mana Allah itu mengizinkan apa yang kita kerjakan, tapi Allah itu meridho. Contohnya seperti kita meminjam uang pada bank, dan itu kita tahu bahwa itu riba, ada bunganya. Nah itu Allah mengizinkan, tapi Allah nggak ridho atas apa yang kita kerjakan. Referensinya didapat dari mana ya? Tadi saya mungkin dari Ustaz Muhammad Fauzi ya. Faiza untuk membahas tentang magic itu ya. Kalau kamu yang kamu pahami tentang itu Bu, skizofrenia. Oh iya. Apa yang menarik dari aliran skizofrenia itu? Bu, ini kayaknya satu gangguan mental, iya, gangguan jiwa yang dimiliki seorang. Tentunya dia tuh terlalu asas untuk berimajinasi. Misalkan di dalam kelas ini kan kalau kita yang normal melihatnya kayak biasa-biasa aja, tapi kalau orang yang dalam gangguan skizofrenia ini dia melihat kayak berimajinasi kayak melihat dinosaurus ataupun melihat sesuatu yang tidak nampak bagi kita yang normal. Ya, akhirnya itu ada latar belakangnya mengapa dia mengidap itu ya. Ya, ada faktornya yang pertama bisa karena keturunan dari genetik. Ya, terus ada pengaruh dari luar seperti dari itu lingkungan. Tekanan kejiwaan juga kemudian ya, tekanan kejiwaan yang terus menerus kemudian tidak ditanggulangi sehingga dia merusak atau mengganggu pola pikirnya dan disintegrasi ya dengan kolbunya dan kehidupan realitas sehari-hari. Kalau kamu sendiri gimana menanggapi tema ini? Itu tuh aliran kebatinan. Oh, ada lagi dari sisi aliran kebatinan yang masuk ke dalam kategori mistisisme. Apa itu ya? Kalau itu menjelaskan kalau kebatinan itu suatu pemahaman atau aliran yang menamakan kejiwaan guna menemukan jalan menempatkan manusia pada
yang sewajarnya di tengah masyarakat dan mencari hubungan yang seakrab-akrabnya dengan Tuhan bahwa perlu bersatu dengan Tuhan. Itu maksudnya ini tuh membahas tentang kejiwaan ya. Intinya itu membicarakan tentang kejiwaan gunanya dia kita ketika jiwa kita normal maka kita akan diterima di masyarakat dan berhubungan baik dengan masyarakat. Selanjutnya yaitu hubungan kalau kejiwaan kita normal kita akan mencari bagaimana cara kita mendekatkan diri atau bagaimana kita dengan Tuhan itu lebih baik lagi, atau juga bagaimana memandang seseorang itu juga dengan cara pandang kita memandang diri kita sendiri. Jika kita mengetahui antara manusia dengan Tuhan itu harus menjadi satu ya, satu selaras. Baik, akan itu simpulkan bahwa psikologi agama dan mistisisme ini dalam pembahasan Kamal adalah mistisisme itu terkait erat dengan sufisme ya, sufisme. Karena memang identik dimiliki oleh orientalis barat, mistisisme itu miliknya sufisme Islam. Namun di dalam pembahasan Bang Akbar bahwasanya dalam mistisisme itu adanya pengaruh-pengaruh ilmu sihir atau ilmu gaib yang ada perantara antara yang tidak kasat mata, baik itu yang dari positif yaitu aliran positifnya ataupun yang dari negatifnya tidak bisa. Yang positifnya itu apabila memang diridhoi Allah aliran itu gitu ya. Kemudian kalau yang skizofrenia menurut saudari Aulia bahwa hal-hal yang terganggu dari cara berpikir dan mental itu karena tekanan-tekanan tertentu yang dilalui di masa hidupnya itu yang tidak diobati menimbulkan halusinasi yang lebih dominan sehingga menganggap bahwa apa yang dipandangnya itu jadi suatu hal yang abstrak, imajiner, yang dalam pandangan orang normal adalah biasa saja yang dipandang itu tidak ada apa-apa. Dan kalau alat kebatinan ini dia di bawah Kementerian Agama atau Kementerian Kebudayaan ya? Di bawah Kementerian Kebudayaan dan Kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mengapa? Karena memang agama yang punya 6, tapi ada kebatinan menjadi salah satu unsur budaya yang ada di Indonesia diakui, namun di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena dalam intisari ajarannya itu adalah bagaimana mereka menselaraskan antara individu manusia dengan sang yang widinya ya, dengan pemilik alam semesta ini yang disebutkan sebagai Tuhan atau Sang Yang Widi. Podcast ini kami tutup dengan pembacaan kendala. Semoga podcast yang lain yang terkait dengan kemajuan cara berpikir di prodi semester 4 ini, prodi agama Islam semester 4 Fakultas Agama Islam Ibnu Khaldun Jakarta, menjadi acuan kita untuk bagaimana kita bisa memperbincangkan, membahas hal-hal yang menarik dalam kajian-kajian kampus kita. Semangat semuanya. Terima kasih atas kehadiran dalam podcast ini. Semoga tetap akan bertambah lagi cara-cara membahas hal-hal yang menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.